Iya, punyaku lebih lucu. Lihat nih, kodoknya bisa makan bolanya. Nih, punyaku lebih lucu. Lihat nih, lucu kan? Iya. Wow, ini udah jam 9 nih. Gabriel, kita mau ibadah online. Maya nanti dulu. Kita mau sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Nanti dulu. Ayo Gabriel, kita mau sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Ayo. Oke, ayo kita sapa teman-teman kita. Shalom teman-teman. Kita mau kasih tahu tata tertib ibadah online. Dengerin ya. Minta tolong untuk papa mama membimbing kita. Pakai baju yang rapi ya. Jangan sambil tidur-tiduran sambil main HP ya. Siapkan Alkitab dan buku catatan. Yang penting ibadah yang sungguh-sungguh. Selamat beribadah ya teman-teman. Dadah. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi sama Cici Devi dan Om Klik. Kita mau mulai ibadah Abi minggu ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yang di rumah sudah siap? Kalau sudah siap, semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau lipat tangannya. Kita mau tutup mata kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus begitu baik buat kami. Tuhan sudah menjaga kami selama seminggu ini Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat kami semua. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, semuanya sudah siap? Coba Cici mau lihat yang sudah siap bangkit berdiri. Kita mau ngucap selamat pagi Tuhan. Yuk, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik yang di rumah, semuanya semangat ya. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu menjaga kita setiap hari. Mari kita sama-sama nyanyi lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, Cici punya lagu pujian Allahku besar dan perkasa. Sama-sama yuk. Allahku besar, ku
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yeay, Tuhan kita sungguh hebat. Ya, adik-adik yang di rumah masih semangat? Kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik masih rajin kan baca kitab suci di rumah? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, Cici percaya adik-adik di rumah masih rajin ikutin program ABI yang masih berjalan sampai bulan Januari, program Gema. Siapa di sini yang masih rajin tiap hari baca Alkitab dan lapor ke guru masing-masing? Angkat tangannya. Cici percaya adik-adik semuanya rajin-rajin. Berkat Tuhan pasti turun buat adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau lihat nih teman-teman kita yang memberikan kesaksian berupa apa? Kreativitas, ayat hafalan. Kita sama-sama menyaksikannya ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. God bless you. God bless you. Ayat hafalan hari ini adalah Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya
menjadi tebusan bagi banyak orang. God bless you. Happy Sunday. Dadah. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Ini hasil kreativitas minggu ini. Ini kreativitas minggu ini. Kami membuat daun warna-warni. Dari kertas origami. Ayat hafalan minggu ini dari Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bye, happy Sunday. God bless you. Bye, happy Sunday. Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Shalom. Ayat hafalan minggu ini adalah Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Happy Sunday, God bless you. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa menjadi tembusan bagi banyak orang. Terima kasih, God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini kreativitas aku. Ini kembang kipas. Dan ayat hafalannya hari ini Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Bye, God bless you, see you later. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Salam teman-teman. Jangan lupa tanggal 20 Juni ibadah Abi via Zoom. Teman-teman semua ikut ya. Dadah, sampai jumpa. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Gimana tadi? Adik-adik sudah melihat kan teman-temannya bersaksi? Semuanya bagus-bagus dan keren-keren ya. Tuhan memberkati adik-adik ya yang sudah memberikan kesaksian. Untuk yang belum, jangan lupa nanti kirim ya kesaksiannya ke guru masing-masing. Nah, siapa sekarang yang sudah siap? Kita mau dengar cerita Tuhan. Angkat tangannya. Ya, sebelumnya kita mau nyanyikan satu pujian Aba Bapa. Kita sama-sama siapkan hati kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Aba Bapa, ku memanggilmu. Aba Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru ya Aba ya Bapa. Aba Bapa, ku memanggilmu. Aba Bapa,
kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan dan disayang sama Tuhan, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh kembali ya. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Katakan glory, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Haleluya Yesus. Mari adik-adik semuanya, lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Kami mau menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak kebanggaan-Mu Tuhan. Kami mau taat Tuhan dan setia pada Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Supaya setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam dalam diri kami Tuhan, boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi setiap kami Tuhan, di rumah kami masing-masing. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sertai kami Tuhan, di dalam kami duduk diam mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kuasa supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan anak-anak boleh mendengarkan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, shalom, halo adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik semua? Wah, Cici yakin banget pasti kabarnya luar biasa semua, ya kan? Nah, hari ini kembali lagi sama Cici Yona. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan tentang yang namanya berbuah, oke?
Nah, coba sebelumnya Cici mau tanya nih, siapa yang seminggu ini udah mempraktikkan firman Tuhan? Siapa yang udah bantuin papa mamanya di rumah? Nah, coba boleh angkat tangannya. Atau udah bantuin kakak adiknya dan juga menghibur ya orang tuanya dan juga kakak adik di rumah. Wah, Cici yakin semua adik-adik di sini pasti hebat-hebat, luar biasa semuanya dan udah mempraktikkan firman Tuhan di rumah. Oke, nah hari ini ya kita akan sama-sama belajar lagi tentang bagaimana kuasa yang Tuhan berikan kepada adik-adik semua dan juga Cici yang membuat kita dapat memiliki buah roh. Nah, di minggu ini kita akan bahas 3 buah roh. Apa aja itu? Yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Apa coba boleh ulangin sama-sama ya sama Cici ya. Yang pertama apa? Kasih. Yang kedua sukacita, dan yang ketiga damai sejahtera. Oke, ya seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22a. Nah, tahu nggak adik-adik ya, apabila ya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita semua, pastinya kita diberikan kuasa loh dan juga kekuatan untuk tidak mengikuti keinginan daging kita. Wah, apa tuh Ci keinginan daging? Wah, keinginan daging contohnya ya teman-teman seperti wah, siapa yang di sini suka marah-marah? Atau siapa di sini yang suka bohong? Wah, itu ya adik-adik, itu adalah keinginan daging. Kalau Tuhan Yesus ada di hati kita semua, ya pastinya kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk tidak mengikuti itu semua. Jadi ya kita pasti nggak gampang marah-marah, kita nggak suka bohong, ya kita nggak suka iri hati, kita nggak mau menang sendiri, dan lain-lainnya. Nah adik-adik, kuasa yang Tuhan Yesus berikan buat kita ternyata bukan cuma untuk kita berdoa, ya terus kita minta mujizat, kita minta sembuh, kita minta hadiah, ya bukan cuma itu loh, ya. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kita semua, Tuhan Yesus itu memampukan kita untuk kita menang atas diri kita sendiri loh. Wah, kayak gimana tuh Ci contohnya? Ya, nah buat adik-adik yang masih suka marah-marah, ya, yang masih suka bohong, yang masih suka iri hati, tahu nggak? Ya, waktu kita ngelakuin itu, siapa yang seneng? Ayo, siapa yang senang waktu kita marah-marah, waktu kita bohong, ya, waktu kita iri hati? Yang senang adalah iblis. Siapa adik-adik? Iblis, ya. Dan kita nggak mau ya iblis senang, ya kita nggak mau iblis yang menang, ya kita yang harus menang atas diri kita sendiri. Ya makanya Tuhan Yesus kasih kemampuan, Tuhan Yesus kasih kekuatan untuk kita bisa melawan itu semua. Ya makanya adik-adik, ya hari ini kita mau belajar supaya ya kita nggak gampang marah-marah, kita nggak gampang berbohong, kita bisa menguasai diri kita sendiri. Ya karena kalau setiap harinya gampang marah, setiap harinya gampang bohong, wah nantinya itu bakal jadi kebiasaan loh. Dan iblis jadi senang terus setiap harinya. Nggak mau kan? Ya kita mau sama-sama ya buat Tuhan Yesus senang. Ya biar Tuhan Yesus aja yang senang, iblis gak perlu senang. Ya jadi kita hari ini akan belajar itu sama-sama adik-adik. Nah oleh sebab itu ya kita harus memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Tuhan Yesus, ya sehingga hidup kita akan menghasilkan buah-buah roh itu. Nah, buah roh yang tadi Cici udah bahas di depan apa aja tadi? Ada yang ingat? Yang pertama, kasih. Ya coba ya, kasih, coba adik-adik keluarin kasihnya gimana? Nih ya, love ya kasihnya coba. Nah, coba. Nah ya, Cici punya 2 nih ya kasihnya ya. Nah ya, yang pertama kita akan bicarakan yang namanya kasih. Apa? Kasih. Nah, apa sih kasih itu? Ya, jadi kasih itu adalah tindakan yang tulus ya dan tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kebaikan orang lain. Nah, siapa aja orang lain? Banyak ya adik-adik ya. Ada orang tua kita, ada papa mama kita ya, atau yang punya saudara, ada kakak adik kita dan juga teman-teman kita semuanya. Ya, dengan kasih ini kita bisa mengasihi keluarga kita, ya saudara kita, teman-teman kita juga, ya bahkan orang yang gak suka sama kita juga kita tetap bisa kasih sama mereka. Ya, karena kita punya buah roh ini, yaitu kasih. Nah, dengan demikian ya kita bisa jadi berkat loh untuk banyak orang. Oke, ya kita lanjut buat yang kedua. Apa tadi yang kedua setelah kasih? Ada yang inget?
Nah, setelah kasih berikutnya, buah roh berikutnya adalah sukacita. Nah, coba adik-adik ikutin ya gaya Cici ya. Sukacita, gimana sukacitanya? Sambil senyum ya, sambil senyum. Sukacita ya. Buah roh yang kedua adalah sukacita ya. Jadi arti sukacita ya dari bahasa aslinya sebenarnya itu sama aja kayak happy ya, atau gembira, bahagia gitu ya. Coba adik-adik kasih ekspresi bahagianya kayak gimana? Ya, senyum. Nah, itu dia. Ya, itu adalah sukacita. Ya, jadi sukacita adalah menjadi buah roh yang bisa kita peroleh walaupun mungkin hari ini kondisinya lagi nggak baik, ya mungkin hari ini kondisinya lagi emosi, ya tapi kita bisa tetap dengan sukacita. Adik-adik tetap bisa senyum, tetap bisa bahagia, ya, dan kita merasakan yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Nah, itu lanjut ya adik-adik ke buah roh yang ketiga, yaitu tadi udah Cici sebutin ya, yaitu damai sejahtera. Nah, coba ya, damai sejahtera, elus-elus hatinya ya supaya damai sejahtera. Wah, yang ketiga adalah damai sejahtera. Dan ya damai sejahtera ini dalam bahasa aslinya ya adik-adik diterjemahkan itu artinya sama kayak tenang. Ya, damai, aman, tentram, ya rukun ya, satu sama lain rukun, sama kakak adiknya rukun, ya sama orang tuanya rukun, ya nggak ada musuh-musuhan, ya nggak ada musuh, ya. Dan semua ini ya adik-adik bisa kita lakukan, kasih, sukacita, damai sejahtera, semua ini bisa kita dapetin karena kita punya Tuhan Yesus, ya, karena kita punya Tuhan Yesus di hati kita semua. Oke, ya, jadi adik-adik semuanya mari ya dari hari ini kita mau sama-sama belajar buat punya 3 buah roh ini. Kita ulang ya sekali lagi, apa tadi? Yang pertama, kasih. Kemudian yang kedua adalah sukacita, dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Oke, supaya kita semua bisa jadi berkat ya, terutama di rumah kita sama orang tua kita ya, sama mama papa ya, kita harus selalu sukacita, kita harus selalu rukun sama kakak adik kita juga ya. Jadi itu adik-adik ya firman Tuhan hari ini, kita sama-sama belajar 3 buah roh tadi. Oke, thank you. Nah, adik-adik, Cici punya temen nih. Ya, Cici habis ngobrol sama temen Cici ini, namanya William. Ya, tadi Cici habis tanya-tanya sama William ya. Cici tanya nih, wah William, kamu sekarang rajin baca Alkitab gak? Wah, terus William jawab ya. William bilang ke Cici, oh iya, sekarang aku baca Alkitab loh setiap hari, dan itu udah 2 tahun. Wah, begitu Cici tahu, wah 2 tahun udah lama ya. Nah, terus Cici tanya deh, ya kok bisa? Ya kok bisa kamu sekarang rajin baca Alkitabnya? Ya, terus William cerita sama Cici. Ya, kata William, iya, awalnya dulu masih disuruh-suruh ya sama papa mama, setiap hari disuruh baca Alkitab, diingetin lagi untuk baca Alkitab, dipaksa untuk baca setiap pagi ya. Awalnya disuruh-suruh memang ya, tapi ternyata wah di Alkitab itu banyak cerita yang menarik loh ya. Setelah aku baca-baca, wah ternyata menarik juga ya, sampai akhirnya udah 2 tahun deh aku rajin baca Alkitab. Nah, habis itu Cici tanya lagi ya, kalau sekarang masih disuruh nggak sama papa mama? Wah, terus William bilang, oh udah enggak dong Ci, ya aku udah baca sendiri tanpa disuruh lagi. Jadi setiap hari, mau hari sekolah, mau hari libur, atau hari Minggu sekalipun, aku tetap baca rajin setiap hari. Ya, karena aku bener-bener semangat banget loh untuk baca Alkitab, karena di dalam Alkitab itu banyak cerita-cerita yang luar biasa banget, yang seru-seru ya. Terus banyak juga kisah-kisah ya, ada di kitab Raja-Raja juga, itu banyak kisah-kisah pertempuran dan sebagainya. Wah, jadi sebenarnya baca Alkitab itu menarik banget loh ya, tinggal kitanya biasakan aja setiap hari. Wah, Cici begitu dengar William jawab kayak gitu ya, salut banget sama William, hebat ya, keren bisa rajin baca Alkitab tanpa disuruh lagi. Nah, Cici juga yakin adik-adik semuanya di sini juga bisa loh kayak William ya. Mungkin sekarang masih disuruh nih sama papa mamanya ya, mungkin setiap hari masih diingetin sama papa mamanya, tapi lama-kelamaan pasti adik-adik bisa sendiri ya rajin baca Alkitab setiap hari. Oke, kita mau sama-sama belajar ya untuk baca Alkitab setiap hari, walaupun libur sekolah ya, walaupun itu hari Sabtu atau hari Minggu, tapi baca Alkitabnya nggak boleh bolos ya, nggak boleh bolong, tapi baca Alkitab itu setiap hari. Oke, Cici yakin semuanya pasti bisa. Nah ya,
hari ini sekian firman Tuhannya. Nah, Cici mau ajak adik-adik untuk kita berdoa sama-sama. Oke, ya mari kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup mata. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kalau kami boleh diingatkan kembali kalau kami punya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, dan juga punya Roh Kudus yang memimpin kami untuk kami memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kami sehari-hari. Yaitu kami belajar hari ini tentang yang namanya kasih, sukacita, dan juga damai sejahtera. Biarlah kami boleh menjadi berkat untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, dan juga untuk teman-teman kami di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu ini kayak yang tadi udah Cici bilang, yaitu terdapat di Galatia 5 ayat 22a. Sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 22a. Oke, isinya adalah tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Sekali lagi kita ulangin bareng-bareng ya. Galatia 5 ayat 22a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Oke? Hai teman-teman. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa dan mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Oke adik-adik, hari ini kita akan membuat suatu kreativitas. Apa itu? Nah, hari ini kita akan membuat keranjang buah roh. Ya, jadi kan kita tadi udah belajar tuh 3 buah roh. Nah, hari ini kita mau buat keranjangnya dan juga buahnya. Oke, nah bahan apa aja yang perlu disiapin? Nah, yang pertama adik-adik perlu siapin 3 buah sedotan. Oke, kemudian 3 lembar kertas warna. Terus 2 lembar karton. Boleh yang satu warna putih, yang satunya lagi bebas mau warna apapun. Terus adik-adik juga perlu siapkan gunting, lem, dan juga penggaris dan alat tulis. Oke. Ya, jadi itu ya alat-alatnya. Nah, yang pertama kita akan membuat keranjangnya dulu. Ya, adik-adik boleh ambil 1 karton yang berwarna tadi. Ya, dan kita gambar bentuk keranjangnya. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, Cici udah gambar nih. Kelihatan nggak ya? Nah, seperti ini kurang lebih bentuknya. Ya, adik-adik boleh gambar seperti pot ya, seperti pot. Kemudian pinggirnya dikasih lebihnya ya, supaya bisa untuk ditempel. Oke, ya boleh digambar pakai penggaris dan juga pakai pensil. Ya, nah setelah itu, habis itu kita gunting sesuai dengan polanya. Ya, kita gunting dulu ya. Oke, yuk kita gunting dulu polanya sesuai dengan yang udah digambar. Oke, gunting yang rapi ya, ikutin aja garisnya yang udah digambar. Ukurannya bebas, terserah mau besar, kecil, tapi jangan terlalu kecil juga dan jangan terlalu besar juga, oke? Kalau sudah, nah ini kan tadi ada garis lebihnya nih. Nah, kita mau lipat ya, kita mau lipat sesuai ngikutin garisnya ini ya, jadi garis lurus. Nah, kita lipat ya. Nih kayak gini.
ikutin garis yang tadi sudah digambar. Jadi ada 3 lipatan. Nah, ini yang di samping, kemudian yang di bawah, dan juga samping satunya lagi. Nah, oke, sudah selesai dilipat ya, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan tempelkan keranjangnya ke karton yang polos tadi ya, yang warna putih. Kita tempel di sini, oke? Oke ya. Jadi adik-adik silakan kasih lemnya di pinggiran ini ya, di pinggiran yang lipatannya tadi kita kasih lem dulu. Oke. Ya, boleh kasih lem di pinggirannya semuanya. Gak usah banyak-banyak, yang penting terkena lem bagiannya. Tiga sisinya ya. Oke, kita tunggu agak kering sedikit. Nah, setelah agak kering sedikit, setelah itu baru kita tempel. Kita tempel di tengah-tengah karton yang putih ya. Oke, tara, jadilah seperti ini ya, keranjangnya sudah jadi. Nah, sekarang kita mau bikin isiannya ya, kita mau isi buah-buahnya ke dalam keranjang ini. Nah, yang pertama-tama adik-adik boleh pilih 3 warna ya, kertas warna bebas apapun ya. Nah, Cici pilih warna kuning nih yang pertama. Nah, adik-adik boleh pilih mau gambar buah apa. Ya, boleh gambar buah apel, buah jeruk, stroberi, atau buah apapun ya yang adik-adik suka atau yang gampang ya. Nah, Cici di sini gambar buah apel. Ya, gambar buah apel boleh gambar di belakangnya. Nah, ini Cici udah gambar. Kelihatan nggak ya? Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini nih. Ya, kurang lebih seperti ini gambar buah apelnya. Bebas gambar buahnya ya, tapi jangan terlalu kecil ya supaya bisa kelihatan ya. Bentuknya lumayan besar lah. Oke, boleh gambar di 3 kertas ya dengan warna yang berbeda. Oke, setelah itu, setelah adik-adik udah selesai gambar, kita gunting ya, kita gunting buahnya. Jadi kertasnya berbentuk buah yang udah adik gambar. Oke, nah Cici gunting dulu ya. Cici gambar buah apel. Oke. Boleh 3-3-nya kita gunting. Jadi ada 3 buah yang kita punya. Hati-hati ya guntingnya. Nah, nih 1 buah sudah selesai. Kemudian buah yang kedua, Cici pilih warna pink. Tetap sama ya gambarnya buah apel juga. Sekarang digunting dulu. Jadi buah yang kedua. Lanjut, buah yang ketiga Cici pakai warna ungu. Oke, selesai buah yang ketiga. Jadi ada
3 buah. Tara. Nah, setelah adik-adik selesai gunting, nah kita mau tulisin dulu nih ya 3 buah ini sesuai dengan firman Tuhan tadi. Ya, masing-masing boleh ditulisin. Ini kasih, sukacita, damai sejahtera. Oke, kita tulisin dulu ya. Yang pertama, kasih. Terus yang berikutnya, sukacita. Dan yang ketiga, damai sejahtera. Oke. Tara, sudah selesai. Wah, kelihatannya nih ya, ada tulisannya ya, udah ditulisin 3-3-nya. Nah, sekarang adik-adik ambil sedotannya yang tadi udah disiapin. Ya, kita pasang satu-satu buahnya, kita tempelin ke sedotan ini. Oke? Nah, ini Cici tempel boleh pakai selotip, boleh pakai lem ya, silahkan. Ya, untuk lebih gampangnya kita pakai selotip aja. Nah, kita ambil sedikit. Kemudian kita tempel di sini. Dan kita tempel di buahnya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini satu buah. Lanjut, buah yang kedua sama. Kita ambil buahnya. Kita tempelin lagi selotipnya di belakangnya. Nah, buah yang kedua. Dan sekarang buah yang ketiga. Kita tempelkan buahnya di sedotannya dan di selotip belakangnya ya. Oke, gampang kan? Nah, jadi deh 3 buahnya. Nah, sekarang kita gabungin buahnya ya, kita masukkan ke dalam keranjangnya. Oke, kita ambil lagi keranjang yang tadi adik-adik udah buat di awal-awal, ingat gak? Nah, nih ya, kita masukkan buahnya ke dalam keranjangnya. Tara. Nah, ya mungkin adik-adik bisa tulisnya pakai spidol juga ya biar kelihatan ya. Tapi it's okay, pakai pulpen juga nggak apa-apa. Nah, jadi deh ya keranjang buah-roh. Wah, ya jadi adik-adik bisa ingat ya hari ini kita belajar buah-buah-roh yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ya, jadi pastikan ya disimpan ya adik-adik ya keranjang buahnya ini. Dan mungkin bisa diisi lagi nih minggu depan ya kalau kita belajar buah yang barunya lagi. Oke, sekian kreativitas hari ini. Terima kasih Cici yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi di acara Abi minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati semua. Teman-teman, jangan lupa ya untuk di-like, di-subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasinya agar tidak kelewatan video baru. Tulis komentar di live chat atau di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih.